Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Sobat Pintar, bacalah wacana berikut ini ya. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Sobat Pintar, kalian sudah membaca wacana yang berjudul Bandeng Presto. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda itu disebut paragraf ya. Ada berapa buah paragraf pada teks Bandeng Presto tersebut? Nah, ini adalah paragraf pertama. Warnanya hijau. Berikutnya, ini adalah paragraf kedua berwarna merah. Selanjutnya, paragraf ketiga berwarna biru. Nah, kumpulan kalimat-kalimat ini disebut paragraf. Selanjutnya, kita akan lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan Bandeng Presto. Nah, kalian tuliskan seperti ini ya. Informasi yang pertama, Bandeng Presto dimasak menggunakan titik-titik. Siapa yang ingat? Ya, benar sekali. Bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Selanjutnya informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi titik-titik. Ayo, apa jawabannya? Panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Berikutnya, teks Bandeng Presto itu menceritakan tentang apa ya? Nah, teks Bandeng Presto itu menceritakan tentang pembuatan Bandeng Presto. Selanjutnya, informasi ketiga. Apa saja yang terdapat pada informasi ketiga ini? Yaitu kemasan Bandeng Presto menentukan daya tahan ikan. Nah, itulah tadi beberapa informasi yang kita peroleh dari teks bacaan Bandeng Presto ya. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Nah, berikut ini adalah gerak dasar mengambang.
Sobat pintar, saat berenang perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang di air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Sekarang amati berbagai alat pelampung berikut ini ya. Nah, ini adalah ban lengan. Yang ini rompi renang. Kalau yang ini papan luncur. Dan yang ini ban renang. Itu adalah beberapa pelampung yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Sekarang, cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air. Kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang ya. Nah, seperti ini yang dilakukan oleh Siti dan Lani. Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti ban renang atau papan luncur. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sekarang, dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Nah, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Sobat pintar, jadi yang harus diingat yaitu bahwa kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Jadi, jika kita menemukan perbedaan pada kebiasaan-kebiasaan, maka kita harus saling menghargai ya. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian, Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-temannya. Nah, seperti ini ya. Ada ayam goreng, ada sosis, apel, daging kornet, roti, dan susu. Bolu pisang dan susu rasa stroberi itu merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Selanjutnya, tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas tadi. Kita tuliskan dalam sebuah tabel berikut ini ya. Kita akan menuliskan jenis-jenis makanannya, yaitu diantaranya ada ayam goreng, sosis, manisan buah, daging kornet, roti, dan susu instan. Nah, sobat pintar, makanan apa yang paling kamu sukai? Sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau gurumu. Wawancarai 3 orang teman dan 2 orang guru untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Kemudian kalian tuliskan pada tabel seperti berikut ini ya. Tuliskan nama dan juga makanan yang disukainya. Contohnya yang pertama ada Kirana, makanan yang disukainya yaitu ayam goreng. Ada Farhan, makanan yang disukainya sosis. Kemudian Zidan, makanan yang disukainya manisan buah. Selanjutnya ada Bu Ani, makanan yang disukainya yaitu daging kornet. Dan ada Pak Ahmad, makanan yang disukainya yaitu roti. Nah, setelah mewawancarai, kalian jawab pertanyaan berikut ya. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Tentu tidak. Selanjutnya, apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Ya, bisa jadi.
Kemudian, jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku itu ternyata berbeda. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, itulah contoh keberagaman orang-orang yang ada di lingkungan sekitarku, bahwa mereka memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda. Sobat pintar, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Kita harus memiliki sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.